kita sudah dimotivasi untuk lebih bersemangat, meningkatkan amal-amal ibadah, menjadikan puasa kita lebih bermakna, lebih berkualitas, lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebagaimana pesan Nabi, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Puasa tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau sama, rugi kata Nabi. Apalagi lebih jelek, celaka kata Nabi. Jadi tidak ada pilihan, puasa kita di bulan Ramadan ini harus lebih baik, lebih berkualitas. Bapak Ibu, ajaran puasa yang kita terima ini kita terima beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Qubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sholat subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan satu bulan yang penuh keutamaan, penuh rahmat, penuh barokah, dan penuh kemuliaan. Meskipun tidak termasuk dalam Ashurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Namun bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Banyak rahmat, maghfirah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sejak bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan, beliau sudah mengatakan, kalau bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Syaban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, bulannya umat Islam. Saatnya umat Islam pesta amal. Ada pesta tarawih, ada pesta kuliah subuh, pesta takjilan, pesta sahur, pesta tadarus, dan pesta-pesta amalan yang lain. Bukan pesta miras, bukan pesta-pesta negatif yang lain. Inilah bulannya umatku, kata Nabi. Bapak Ibu, di hadis yang lain pula yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi juga senantiasa berdoa jauh sebelum bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab, setiap hari Nabi sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin kita berdoa seperti Nabi dan dikabulkan, pasti hari ini
Dan ternyata terbukti pula hari ini kita berjumpa lagi dengan bulan yang sangat agung. Bahkan saya yakin Bapak Ibu, tahun yang lalu ketika kita hampir meninggalkan bulan Ramadan, kita pun berdoa, mudah-mudahan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Ternyata doanya juga dikabulkan, dan hari ini kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Tadi malam sudah dimotivasi oleh Kiai Haji Agus nih, tapi nama lengkapnya nggak hafal kayaknya. Kita sudah dimotivasi untuk lebih bersemangat, meningkatkan amal-amal ibadah, menjadikan puasa kita lebih bermakna, lebih berkualitas, lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sebagaimana pesan Nabi, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Puasa tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau sama, rugi kata Nabi. Apalagi lebih jelek, celaka kata Nabi. Jadi tidak ada pilihan, puasa kita di bulan Ramadan ini harus lebih baik, lebih berkualitas. Bapak Ibu, ajaran puasa yang kita terima ini kita terima beres. Yang penting ikut-ikutan saja. Caranya begini, ada petunjuknya. Dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, itu berharap Allah turunkan satu amalan yang namanya puasa. Nabi sampai berdarah-darah. Nabi kangen, rindu akan amalan puasa. Ya waktu itu Islam belum punya. Puasanya Nabi ketika itu hanya melakukan tradisi yang sudah berlaku pada masa itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, umat Islam ketika itu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad hanya menjadi bahan olok-olokan. Setiap hari Nabi dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Setiap saat Nabi hanya dihina, dicaci maki, disebarkan berita-berita hoax. Woi, orang Islam gak punya ajaran, Muhammad tidak punya agama, Quran hanya nyuplik-nyuplik saja dari Injil dan Taurat. Muhammad Islam gak ada ajaran puasanya, puasanya ikut-ikutan kita. Itu orang Yahudi Bapak Ibu. Nabi ingin ada satu ajaran amalan puasa yang berbeda dengan mereka. Maka sejak bulan Rajab 2 bulan sebelumnya, Nabi menantikan amalan-amalan ini, amalan-amalan puasa. Maka mestinya Bapak Ibu, kalau Nabi saja berharap sekali sampai berdarah-darah dihina orang Yahudi, puasa kita harusnya tidak terima beres seperti amalan yang kita terima. Puasanya harus beres, bukan kurang beres. Harusnya begitu. Karena Nabi memperjuangkannya sampai berdarah-darah. Jadi kalau kita santai aja, biasa, mudah sekali membatalkan karena nggak puasa, kayaknya wah nggak sebanding dengan perjuangan Nabi. Nabi itu ingin betul puasanya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Pengen seperti itu Nabi. Dan sekarang sudah terbukti, kita tinggal melakukannya saja. Kita sudah terima beres. Maka mestinya puasa kita jangan sampai kurang beres, apalagi tidak beres. Harus bermakna. Bapak Ibu, perintah diwajibkannya sholat yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 183. Kenapa lagi? Umum papat sing ngapal. Kula prihatin Bapak Ibu. Kemarin ujian kelas 12 praktek hafalan Quran. Cah kelas 3, Pak. Mosok esya hafalan surat An-Nas Al-Falaq. Padahal anak sekarang TPA banyak yang hafal Quran. Saya aja Pak, yang hafal juz 30, isin kali si hafal 30 juz.
Kemarin kula nyoba melu daftar musabaqah hifdzil Quran. Nyoba daftar, belum lomba. Baru nyoba yang diselenggarakan oleh Telkom. Banyak meja pendaftaran. Saya ditanya, mau ikut yang mana Pak? Yang ini. Juz 30. Panitia tertawa semua Pak. Ini sudah bukan umurnya Pak. Ini untuk anak SD, anak TK. Bapak yang ini, yang 30 juz. Waduh, rasidel loh. Isin loh. Sudah hampir pensiun masih hafalan juz 30. Banyak anak SD yang hatam 30 juz hafal. Nah, kemarin saya menguji anak-anak kelas 12 Pak SMK. Masih hafalan Anas Al-Falaq. Wonten malih sing kebangetan ada surat Al-Kautsar Pak. 3 ayat kan ora hafal itu. Terus 3 tahun ngapain di sekolah? Pahit-pahitnya nih, setahun ngapal ke inna a'toina kal kausar, setahun mosok hafal. Nanti naik kelas 2 tambah ayat kedua fasolli li rabbika wanhar, mosok hafal. Kelas 3 tambah yang terakhir inna syani dan seterusnya. Mosok hafal. Kebangetan nih. Kok menengah ini? Gege podo. Sing kebangetan malih wonten, Mbak. Al-Fatihah mosok hafal. Berarti ora tau salat. Tenang ora tau salat. Salat Pak walaupun makmum pasti hafal Fatihah. Kan diberi kesempatan oleh imam. Imam selesai Fatihah sebelum baca Quran ada kesempatan. Bahkan ketika sholat Isya, Duhur, Asar kan kesempatan baca Fatihah. Kok nganti orang hafal kebangetan. Sing kebangetan malih Pak. Ketika dipaksa hafalan hari ini harus hafal, nangis Pak. Mulai melayu lapor wong tuane teko nang sekolah gurune dilabrak coba. Iki zaman apa niki? Gurunya disalahkan, padahal guru yang baik biar hafal Quran. 3 tahun SMP mosok ora hafal. Alhamdulillah panjenengan walaupun ada 4 yang hafal lumayan. Besok menular surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa nggih? Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu, ayat ini tentang diwajibkannya kita berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ayat ini turunnya di bulan Sya'ban. Luar biasa nih Bapak Ibu. Artinya biar kita siap-siap dulu. Nabi saja menyiapkannya 2 bulan sebelumnya. Karena akan menyambut pestanya umat Islam, pesta Ramadan penuh dengan amalan ibadah. Jadi kalau sekarang tadi malam baru isbat telat Bapak Ibu, kan sudah ada hisab. Ada yang baru masa-masa lampu telat. Ya nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Nabi betul-betul mempersiapkannya 2 bulan sebelumnya. Bahkan Nabi ngendika barang siapa menyambut bulan Ramadan dengan hati riang gembira, senang, tidak stres, maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Baru senang saja, alhamdulillah besok Ramadan senang banget. Itu diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Allahumma amin. Nah Bapak Ibu, puasa yang kita jalankan ini Bapak Ibu, kalau saya boleh mengatakan adalah kemukjizatan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lain dengan ajaran-ajaran puasanya.
Umatnya, kita Bapak Ibu, akan mendapatkan keajaibannya. Bukan mukjizat ya. Mukjizat hanya untuk Nabi sebagai tanda kenabian. Jadi semua Nabi punya mukjizat. Kalau nggak punya mukjizat, bukan Nabi. Kalau ada Nabi tidak punya mukjizat, berarti Nabi palsu, ngaku-ngaku Nabi. Apa ada? Ada. Namanya Musailamah. Gelarnya Al-Kadzab, si tukang bohong. Musailamah Al-Kadzab, Musailamah si tukang bohong. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi tidak punya mukjizat, tukang bohong. Kalau dibalik, orang yang tukang bohong berarti bukan Nabi. Di Indonesia ada yang tukang bohong? Banyak. Mudah-mudahan puasa kita menghilangkan sifat bohong. Musailamah ikut-ikutan Nabi, Pak. Ikut-ikutan punya mukjizat atas tuntutan umatnya. Jadi Musailamah yang ngaku Nabi juga punya umat, jangan dikira pembohong punya umat. Boten ada. Jadi umatnya pembohong juga. Mendengar kebiasaan Nabi, Nabi punya kebiasaan Bapak Ibu, ketika di Mekah sering memberikan nama-nama kepada anak-anak yang baru lahir. Dalam catatan sekitar 20 anak yang pernah diberikan nama-nama baik oleh Nabi, dan orang tuanya senang. Termasuk Madinah, itu nama aslinya Pak Yasrib. Yasrib artinya apa Bu? Virus Corona yang kemarin melanda di negeri kita, itu Yasrib. Oleh Nabi diganti namanya Madinatul Munawwarah. Maka sekarang menjadi kota yang terang benderang. Monggo, Karang Marwat diganti apa? Biar bebas dari virus. Nabi sering ini. Dan Nabi setiap ada bayi lahir, ini mukjizat Bapak Ibu, diusap kepalanya dengan ludahnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim, diusap kepalanya bayi itu. Dalam sekejap bayi ini rambutnya tumbuh lebat hitam warnanya, dan orang tuanya senang semua. Informasi ini terdengar oleh umatnya Musailamah Kadzab. Umatnya menuntut, ya Musailamah, kamu kan nabiku. Saya dengar ada nabi di sana bisa seperti itu. Coba ya nabiku. Dicoba Musailamah. Dengan ludahnya diusapkan kepada bayi yang baru lahir, yang sudah punya rambut, justru malah rontok botak sampai 7 turunan. Bukan Nabi ya, ikut-ikutan. Sahabat lapor, ya Rasulullah, sekarang musim kemarau, banyak sumur-sumur kering. Nabi dengan ludahnya, Bismillahirrahmanirrahim, sumurnya didoni, memancar air yang bersih, segar, pH-nya tinggi, ngalahkan le mineral, ngalahkan milagros, kalah semua. Musailamah dengar Pak, ikut-ikutan. Sumur-sumur yang ada di Yaman diludahi. Apa yang terjadi? Malah kotor, beracun, bau. Bukan Nabi kok, Nabi palsu. Maka Bapak Ibu jangan ikut-ikutan, karena kita bukan Nabi. Mau coba nambani tongone meripati didoni jadi masalah. Jangan main-main dengan ludah, karena kita bukan Nabi. Nabi ludahnya saja mukjizat. Jadi Bapak Ibu, mukjizat itu diberikan kepada Nabi sebagai bukti dan tanda kenabian. Kalau amalan serupa diberikan kepada kita, namanya keajaiban, bukan mukjizat. Kalau wali namanya karamah. Tapi hati-hati Bapak Ibu, mukjizat sudah jelas untuk Nabi, karamah sudah jelas untuk wali. Nah yang keajaiban ini loh, yang kadang salah kaprah. Orang bilang, wah saya dapat keajaiban. Nanti dulu Bapak Ibu, minimal syaratnya 2. Orangnya banyak amal soleh, yang kedua bertakwa. Allah berikan keajaiban.
Lain orang tahu amal soleh, bertakwa tidak terus bilang keajaiban, nanti dulu, jangan-jangan bukan keajaiban, tapi keanehan. Aneh ini wong. Aliane do poso ora poso, aneh. Aneh, bukan keajaiban. Jadi ada syaratnya. Nah Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini saya ingin mengatakan bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan keajaiban bagi kita. Bagi Nabi sendiri bulan Ramadan sebagai mukjizat. Mukjizat Bapak Ibu itu perkara yang gaib. Nabi saja tidak tahu, Nabi saja tidak memiliki, tapi Allah berikan pada saat yang genting kritis. Termasuk ayat 183 diwajibkannya kita berpuasa. Nabi tidak tahu. Nabi hanya ingin saja, ingin rindu akan satu amalan puasa yang berbeda dengan orang Yahudi. Nabi selalu minta kepada Allah, bahkan menyiapkannya 2 bulan sebelumnya. Lalu Allah turunkan mukjizat ini. Nabi juga kaget, jangan dikira. Tapi Nabi senang. Maka begitu Nabi mendapatkan ayat ini, Yahudi kempar, Yahudi gegar itu. Apa kata Yahudi? Kenapa ajaran kita tidak diikuti lagi? Muhammad sudah punya ajaran sendiri. Bagaimana bisa? Gegar Yahudi itu. Nabi senang. Dan esok harinya para sahabat dikumpulkan. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, asyamu junnah. Puasa kita hebat, puasa kita istimewa, puasa kita luar biasa. Asyamu junnah. Puasa kita perisai yang mampu membentengi dari berbagai macam keburukan, kejelekan, dan kemaksiatan. Terbukti Bapak Ibu, dengan puasa mau merokok, jangan, lagi puasa. Mau miras, jangan, lagi puasa. Mau mencuri, jangan, lagi puasa. Mau merasani, jangan, lagi puasa, nanti batal. Mau marah, jangan, lagi puasa. Bahkan ketika dimarahi saja Bapak Ibu mau jawab, janganlah, biar dia batal, saya lagi puasa, lagi puasa. Itu benteng Pak, perisai Bu, yang mampu membentengi ibadah kita dari kemaksiatan ini yang namanya junnah. Kata Nabi, asyamu junnah. Puasa kita perisai yang mampu menghandle, melawan musuh-musuh kita yang namanya jinnah. Jinnah itu bangsa jin, musuh-musuh kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak, yang siap membatalkan puasa-puasa kita, namanya jinnah. Nah, kalau kita punya perisai namanya junnah, mampu mengalahkan musuh-musuh kita yang namanya jinnah, puasa kita sukses, maka kita akan mendapatkan yang namanya jannah, surga. Surga. Makanya diawali dengan 10 hari pertama mendapatkan rahmat, 10 hari kedua mendapatkan maghfirah, dan 10 hari yang ketiga kita terbebas dari siksa api neraka, namanya mendapatkan surga, yaitu jannah. Jadi perkara ini, perkara junnah, jinnah, dan jannah, itu lingkarannya seperti itu. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita mendapat keajaibannya, dan kita bisa merasakan keajaibannya Bapak Ibu kalau kita ikuti prosesnya setiap hari. Mulai tadi malam tarawih, tadarus, sekarang subuhan, nanti mungkin tadarus sendiri, ditambah dengan sedekah, nanti sore buka bersama atau takjilan, boleh di rumah, boleh di masjid, ramai lagi terus sampai 1 bulan mengikuti prosesnya dengan baik sesuai dengan cara Nabi. Pasti Bapak Ibu kita akan mendapatkan, merasakan keajaibannya yang dalam pandangan Nabi namanya mukjizat. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mari kita berlomba sendiri-sendiri. Artinya nanti Bapak Ibu akan merasakan pengalaman yang berbeda dengan jamaah lain. Hasil dari amal ibadah kita di bulan Ramadan yang endingnya sama, mendapatkan jannah. Syaratnya mengalahkan jin dengan menggunakan
Junnah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi